Hai, perkenalkan nama saya Lutfi Ainurrahmah, mahasiswi PGRI dari kelas 5B. Nah, di sini saya akan berbagi ilmu pengetahuan dengan teman-teman mengenai globalisasi dan tantangannya. Kira-kira apa aja sih yang akan kita pelajari? Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut. Nah, hari ini kita akan belajar tentang globalisasi. Sebelum kita lanjut, kira-kira apa sih globalisasi itu? Globalisasi adalah proses semakin meningkatnya keterhubungan dan ketergantungan antar negara dan masyarakat di seluruh dunia. Proses ini mencakup di berbagai bidang, seperti bidang ekonomi, bidang sosial, bidang budaya, dan bidang politik. Di dalam konteks IPS sendiri, globalisasi dapat dijelaskan dengan bahasa yang lebih sederhana, dengan cara membayangkan dunia ini seperti desa yang sangat besar. Nah, di setiap desa itu memiliki cara hidup yang berbeda-beda, dan setiap masyarakat dari desa satu ke desa lainnya itu jarang berinteraksi. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka saling berinteraksi dan bertukar ide. Nah, sama halnya dengan negara di dunia ini. Dulu, setiap negara memilih untuk mandiri dan tidak terpengaruh dengan negara lainnya. Namun, sekarang dengan adanya kemajuan teknologi, transportasi, dan komunikasi, dunia semakin terhubung. Seperti contohnya saat kita ingin membeli barang dari negara lain, kita dapat dengan mudah mendapatkan barang tersebut. Kita juga dapat dengan mudah mencari informasi di berbagai belahan dunia ini dengan bantuan teknologi yang berkembang semakin pesat. Dalam pembelajaran IPS ini diharapkan siswa mampu mengatasi gejala krisis moral di era global. Guru juga dapat membantu dengan cara mengajak siswa untuk mempelajari berbagai budaya, tradisi, dan bahasa yang ada di negara lain, atau dengan cara mengajak siswa berdiskusi mengenai topik global saat ini seperti tentang perubahan iklim. Nah, sekarang kita masuk tantangan globalisasi. Nah, tantangan dari globalisasi ini adalah menuntut semua orang untuk menyesuaikan diri dengan keanekaragaman budaya dan teknologi yang semakin berkembang pesat. Artinya, barang siapa yang tidak mengikuti perkembangan budaya dan teknologi yang semakin pesat, maka orang itu akan tertinggal dengan yang lainnya. Lalu di sini ada solusi yang ditawarkan di sudut pandang pendidikan. Nah, solusinya adalah melakukan tindakan preventif melalui jalur pendidikan untuk mengurangi dampak negatif globalisasi, seperti penyebaran hoaks dan sentimen terhadap perbedaan budaya. Jadi, di dalam pendidikan itu akan diajarkan bagaimana cara mengatasi dampak negatif dari globalisasi tersebut. Lalu ada dampak positif dari globalisasi dalam pembelajaran IPS. Yang pertama adalah meningkatkan mutu pendidikan. Dengan berkembangnya globalisasi, memberikan kemudahan mengakses informasi dari internet dapat meningkatkan mutu pendidikan. Yang kedua, mengembangkan keterampilan global. Keterampilan atau wawasan global membantu untuk menghadapi isu global seperti isu ekonomi, kesehatan, keamanan, dan lain-lain. Selanjutnya, sistem belajar mengajar yang fleksibel. Nah, globalisasi ini telah mengembangkan teknologi sehingga dapat mengembangkan sistem belajar e-learning atau online. Jadi, siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Yang terakhir ada peningkatan partisipasi siswa. Nah, dengan pembelajaran yang interaktif, partisipasi siswa dalam pembelajaran dapat meningkat. Selanjutnya, ada dampak negatif dari globalisasi dalam pembelajaran IPS. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman isu global, yang kedua goncangan budaya, yang ketiga ketergantungan pada teknologi, dan yang terakhir adalah kurangnya partisipasi aktif. Nah, itu tadi yang kita pelajari dalam materi globalisasi dan tantangannya. Semoga bermanfaat. Dah.